Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam guru dikdas. Dasar pendidikan berkualitas. Semoga Bapak Ibu senantiasa semangat dalam melaksanakan kewajiban mencerdaskan anak bangsa. Perkenalkan, saya Yuli Utami SSIGR. Saat ini saya sedang bertugas di SD Negeri 2 Selat Panjang Kota, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, kearifan lokal. Hari gini tidak makan sayur, apa kata perutku? Pada awal tahun ajaran 2022-2023, SD Negeri 2 Selat Panjang Kota melakukan workshop implementasi kurikulum Merdeka yang kegiatannya menyusun panduan P5 bagi guru fase A, fase B, dan fase C. Bersama salah satu koordinator yaitu salah satu tim penjaminan mutu pada Pokja IKM Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kami sepakat memilih tema P5 kearifan lokal. Proyek ini diharapkan dapat mencapai dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan mandiri serta gotong royong. Terkait pemilihan judul, kami menitik beratkan kepada seluruh warga sekolah dan sekitarnya sebagai pusat pendidikan untuk mengedukasi generasi masa kini yang lebih gemar makan makanan junk food ketimbang makanan sehat seperti sayuran. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan selama 1 semester. Slogan "di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat" pasti sudah sangat familiar di telinga kita. Namun faktanya, 90-95% anak Indonesia kurang makan sayur. Gaya hidup yang kebarat-baratan membuat kita menyukai makanan siap saji. Makanan tersebut tidak hanya sia-sia, tetapi juga dapat merusak kesehatan karena tidak memiliki cukup serat, vitamin, dan mineral. Selaras dengan kampanye Sekolah Sehat yang menjadi program kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi, maka saya bersama rekan terpanggil untuk fokus meningkatkan derajat kesehatan peserta didik melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan bergizi. Saya terlebih dulu melakukan observasi mengenai bakat dan minat serta gaya belajar peserta didik berupa asesmen diagnostik non-kognitif. Hasilnya dapat saya gunakan untuk menentukan kebutuhan diferensiasi pengembangan alur kegiatan proyek P5. Dari hasil observasi, saya menemukan 3 rombongan belajar kelas 5 fase C bahwa 33% memiliki gaya belajar visual, 32% memiliki gaya belajar auditory, dan 35% memiliki gaya belajar kinestetik. Di dalam kelas, saya berupaya merancang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik semisal membuat kesepakatan kelas yang sederhana. Setelah materi saya sampaikan, saya meminta pendapat mereka mengenai kendala yang dihadapi untuk memahami materi. Peran saya di sini sebagai fasilitator manakala suasana diskusi terjadi. Kelompok sudah saya tentukan terlebih dahulu, di mana dalam satu kelompok terdapat peserta didik yang intelektualnya kurang hingga baik, sehingga kombinasi kelompok yang saya susun merata. Sesuai dengan modul P5 yang sudah dibuat, relevansi proyek dengan topik bagi sekolah dibuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik dan kemauan inquiry melalui pengenalan tentang bermanfaatnya bercocok tanaman hijau seperti sayuran di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Sayuran ini sangat berperan penting bagi kesehatan peserta didik karena kebanyakan dari mereka jarang suka mengkonsumsi sayuran. Dalam kegiatan persiapan, saya dan rekan sejawat menayangkan video yang sesuai dengan aktivitas, menyimak video dan mendengarkan, lalu memberikan pertanyaan pemantik, seperti apa yang ditonton pada video, bisakah kamu menyebut nama sayuran yang kamu lihat, apakah ibu memasak sayur setiap hari, sayur apa yang biasanya dimasak ibumu, dan lain sebagainya. Aksi yang sudah dilaksanakan yaitu aktivitas 1, 2, dan 3, yaitu menempelkan benda hidup dan tak hidup pada karton dan mengelompokkan tanaman sayuran. Sedangkan di aktivitas 3 dibuat lebih kreatif, yaitu gambar bagian sayuran dibuat menjadi potongan puzzle. Aktivitas 1, 2, dan 3 dibuat secara berkelompok di dalam kelas, sedangkan aktivitas 4 dilakukan di luar kelas, yaitu kunjungan ke perkebunan sayuran atau ke tempat pembibitan. Aktivitas ini mendukung gaya belajar anak yang termasuk ke dalam kinestetik.
Keempat aktivitas ini termasuk ke dalam tahapan pengenalan. Nantinya akan berlanjut hingga aktivitas 17, yaitu perayaan hasil belajar peserta didik yang mempresentasikan pengalaman dan karya dari proyek Aku Suka Sayur Deh. Bapak Ibu guru hebat, melalui proyek ini peserta didik mengalami perubahan positif minat makan makanan sayuran. Dari hasil kegiatan P5, LKPD yang sudah didiskusikan lalu dipresentasikan ke depan kelas atau melalui Windows Shopping. Hasilnya, peserta didik mampu memahami perbedaan makhluk hidup dan tak hidup, kemudian mampu membedakan sayuran berdasarkan karakter dari hasil diskusi per kelompok seperti warna, bagian sayur yang dimakan, kandungan sayur, dan lain sebagainya. Pada aktivitas ketiga, peserta didik sudah sangat fasih membedakan bagian tumbuhan sayur. Lalu pada aktivitas terakhir, peserta didik mendapat pengalaman melakukan wawancara di perkebunan pembibitan di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, rangkaian kegiatan proyek P5 telah menginisiasi pihak sekolah untuk menjadikan kantin sebagai kantin sehat dan rutin membawa bekal yang dimakan setiap Sabtu pagi. Perubahan dan pembiasan ini diupayakan sebagai bentuk aksi mendukung proyek P5 di SD Negeri 2 Selat Panjang Kota. Keterlibatan wali dari peserta didik sangat berperan penting terhadap pembiasaan sehat bergizi yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedepannya, diharapkan agar orang tua lebih aware asupan gizi anaknya. Hingga saat ini, saya masih terus menerapkan kebutuhan anak. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, salah satu upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mendukung menyukseskan kampanye sehat bergizi. Saya menyadari bahwa hasil yang terlihat masih harus dalam pengawasan demi pembiasaan yang lebih baik. Saya beserta seluruh rekan sejawat berusaha melakukan kolaborasi dengan orang tua peserta didik untuk menjaga asupan mereka di sekolah maupun di rumah. Karena bagaimanapun, waktu mereka di sekolah hanya setengah hari. Upaya yang saya dan rekan sejawat lakukan merupakan langkah kecil apabila diterapkan di seluruh sekolah, tidak menutup kemungkinan dunia pendidikan mampu menggeser presentasi anak yang kurang makan sayur. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat yang telah melihat video saya dari awal hingga selesai. Tujuan utama dari pelaksanaan proyek ini adalah peserta didik merasa senang. Tidak hanya paradigma yang berubah, namun peserta didik memperoleh pemahaman, sikap, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan gaya hidup berkelanjutan terkait hari gini tak makan sayur, apa kata perutku. Saya memohon maaf apabila penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru hebat. Semoga video sederhana ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru serta para orang tua di rumah semuanya. Ini mendapat balasan yang baik pula dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam dan bahagia.